Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita akan membahas satu konsep yang sangat menarik, yaitu konsep dasar politik. Kata politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis yang berarti kota yang berstatus negara atau city-state. Aristoteles dan Plato menganggap politik adalah suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik yang terbaik. Menurut Miriam Budiarjo menyampaikan bahwa politik merupakan bermacam kegiatan dalam suatu sistem politik yang menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut. Dan tentunya politik dalam suatu negara itu mengatur setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Aspek yang diatur adalah yang pertama agama, yang kedua kesehatan, yang ketiga keamanan pertahanan, yang keempat ekonomi, yang kelima pendidikan, yang keenam sosial budaya, dan banyak hal yang diatur lagi oleh politik. Konsep politik memiliki tujuan secara umum dapat diuraikan. Yang pertama, kekuasaan diterapkan sesuai dengan norma hukum. Yang kedua, menciptakan kekuasaan di masyarakat maupun pemerintah yang demokratis. Yang ketiga, penyelenggaraan kekuasaan berdasarkan prinsip ideologi negara. Yang keempat, mensejahterakan seluruh masyarakat. Yang kelima, melindungi hak-hak semua warga negara dan menjamin kewajibannya. Yang keenam, menjaga keamanan dan perdamaian negara. Dan yang ketujuh, menjaga kehidupan sosial yang seimbang untuk kemajuan bangsa. Sistem politik sendiri menurut Profesor Sri Sumantri merupakan pelembagaan dari hubungan antara manusia yang berupa hubungan suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Suprastruktur politik merupakan lembaga legislatif negara, lembaga eksekutif negara, dan lembaga yudikatif negara. Sedangkan infrastruktur politik terdiri dari 5 komponen. Yang pertama, tokoh politik, yang kedua, partai politik, yang ketiga, kelompok kepentingan, yang keempat, kelompok penekan, dan yang kelima, serta alat komunikasi politik. Dan tentunya dalam sistem politik memiliki bentuk macam-macamnya. Yang pertama, sistem politik liberalisme. Yang kedua, sistem politik fasisme. Yang ketiga, sistem politik komunisme. Yang keempat, sistem politik monarki. Yang kelima, sistem politik totalitarisme. Yang keenam, sistem politik oligarki. Dan yang ketujuh, sistem politik demokrasi. Dalam konsep politik dapat diuraikan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, negara. Yang kedua, kekuasaan. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Yang keempat, kebijakan umum. Dan yang kelima, pembagian atau alokasi. Selanjutnya, tentang perilaku politik. Perilaku politik dapat disimpulkan sebagai bentuk respon masyarakat atas sistem politik yang ada dalam suatu negara. Berikut akan diuraikan tentang perilaku politik. Yang pertama, radikal. Perilaku yang mencerminkan ketidakpuasan terhadap keadaan yang ada dan ingin adanya perubahan secara cepat dan mendasar. Yang kedua, liberal. Perilaku politik satu ini mengindikasikan suatu masyarakat yang berpikiran bebas dan maju. Yang ketiga, konservatif. Perilaku konservatif adalah suatu cerminan perilaku yang menunjukkan kepuasan dengan keadaan politik yang ada. Yang keempat, moderat. Kelompok perilaku politik moderat mengindikasikan suatu kelompok yang merasa sudah cukup puas dengan keadaan politik yang ada. Dan yang terakhir yaitu status quo. Perilaku politik status quo yaitu perilaku masyarakat yang merasa sudah cukup puas dengan kondisi politik yang ada. Sekian pembahasan tentang konsep dasar politik untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua.